Hai, Assalamualaikum. Balik lagi sama Lapak Review Drakor. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap sehat dan bahagia ya. Meskipun masih musim pandemik, tapi nonton film masih tetap jalan kan? Nah, kali ini Lapak Review akan merekomendasikan 4 film Jepang bergenre romance yang akan dirilis pada tahun ini. Udah gak sabar kan? Yuk langsung aja kita mulai. 1. Honey Lemon Soda. Honey Lemon Soda merupakan adaptasi dari manga yang berjudul sama oleh Mayu Murata. Film ini akan dirilis pada 9 Juli 2021. Alurnya bercerita tentang seorang wanita bernama Uka Ishimori yang sangat pemalu dan susah untuk mendapatkan teman. Ketika Uka berada di SMP, teman-temannya sering memanggilnya dengan nama Batu. Pada waktu itu, ia bertemu dengan Kai Miura yang sangat mencolok dengan gaya rambutnya yang berwarna lemon. Karena Miura, akhirnya Uka Ishimori memutuskan untuk masuk ke SMA yang sama dengannya. Uka sudah bertekad jika nanti SMA dia ingin menghilangkan rasa malunya dan mencari teman. Berbeda dengan Miura yang sudah cukup populer, ia tidak begitu tertarik dengan kehidupan sekolah dan orang lain. Suatu hari, Miura merasa terusik dengan keberadaan Uka. Uka sangat mengagumi Miura, tapi perasaan itu tiba-tiba berubah menjadi rasa suka ketika Miura mulai lebih memperhatikannya. Namun, sebenarnya Miurake menyimpan sebuah rahasia di mana tidak ada seorang pun yang tahu. 2. Munega Naru no Ha Kimi no Se. Film ini merupakan adaptasi dari seri manga berjudul sama yang ditulis oleh Risa Kono. Film ini akan dirilis pada 4 Juni 2021. Cerita bermula ketika Tsukasa Shinohara SMP, ia jatuh hati pada seorang siswa pindahan bernama Hayato Arima. Dan bahkan Tsukasa menyatakan perasaannya itu kepada Hayato. Sayangnya ia ditolak mentah-mentah oleh Hayato. Menginjak masa SMA, tidak disangka-sangka mereka ternyata satu sekolahan lagi. Dan yang lebih mengejutkan, mereka satu kelas. Walau ia sudah ditolak oleh Hayato, tetapi perasaan suka milik Tsukasa belum juga hilang. Padahal Hayato hanya menganggapnya sebagai teman saja. Seiring berjalannya waktu, semakin Hayato melihat tingkah Tsukasa yang menurutnya tidak biasa, seiring itu pula rasa tertariknya pada Tsukasa mulai tumbuh. Nah, saya malah jadi penasaran pengen buru-buru tahu kelanjutannya nih. Film ini juga salah satu film yang sangat saya tunggu-tunggu penayangannya. 3. Natsue no Tobira, atau bisa disebut juga The Door into Summer. Film ini mengadaptasi dari novel berjudul sama yang ditulis oleh Robert A. Heinlein. Awal cerita bermula pada tahun 1995, di mana Soichiro Takakura adalah seorang ilmuwan dan tengah mengerjakan sebuah proyek robot. Ia juga hampir menyelesaikan baterai penyimpanan plasma mengikuti keinginan almarhum Matsushita. Matsushita adalah teman almarhum ayahnya. Di luar pekerjaan, Soichiro lebih sering bermain dengan kucing kesayangannya yang bernama Pito. Ia juga memiliki tunangan yang bernama Riko, yang merupakan putri dari Matsushita. Ketika ia merasakan kebahagiaan, tidak lama setelahnya, ia segera dikhianati oleh rekan bisnisnya dan juga tunangannya. Pada akhirnya, Soichiro kehilangan kendali atas perusahaan dan pekerjaannya. Soichiro Takakura kemudian memutuskan untuk menempatkan tubuhnya pada mesin pembekuan sambil berharap dapat menemukan masa depan yang lebih baik. Ketika ia terbangun, dia menemukan dirinya pada tahun 2025. Ini film hampir mirip-mirip sama drama Korea Melting Me Softly ya. Tapi semoga aja sih berbeda banget karena aku kurang suka sama dramanya Korea itu. 4. Sukute Goran, atau disebut Love, Life, and Goldfish. Film satu ini merupakan adaptasi manga series dengan judul yang sama dan ditulis oleh Noriko Otani. Film ini sudah dirilis pada 12 Maret 2021 kemarin. Sayangnya sampai sekarang film ini masih susah dicari. Film bergenre romance musikal ini mengisahkan Makoto
Hiba, yang merupakan seorang elit kantoran yang bekerja di sebuah bank besar di Tokyo. Karena melakukan kesalahan yang tidak disengaja, ia diturunkan jabatannya dan dipindahkan ke kantor yang lebih kecil di sebuah kawasan pedesaan. Saat itu, ia merasa kebingungan dengan situasi yang dihadapinya. Mau tidak mau, ia harus menjalaninya. Setibanya di pedesaan tersebut, dia bertemu dengan Yoshino Ikomo. Ia adalah pemilik dari toko Goldfish Cooking Store. Saat itu juga Makoto Kashiba jatuh cinta pada pandangan pertama, dan ia merasa bersyukur karena tidak menolak untuk dipindahkan ke tempat terpencil tersebut. Nah, itu tadi ringkasan singkat tentang film-film yang wajib kalian tonton di tahun ini. Semoga membantu ya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.